너는 있냐? 그런 얘기를 하면서 이제부터 정말로 너 혼자 가야 돼. 주고 딱히 할 일도 없고. 청소 끝날 때까지 이거 먹. Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur film berjudul Alice Boy from Wonderland. Pernahkah terbayang olehmu jika setiap malam kamu bermimpi buruk yang terasa sekali nyatanya? Jika belum, yuk rasain ketegangannya dengan menyimak ke alur cerita yang satu ini. Film diawali dengan menampilkan seorang wanita mengikuti gadis kecil masuk ke sebuah kamar. Dirinya kaget saat melihat pisau penuh darah tergeletak di lantai. Sementara gadis kecil tersebut menghilang. Scene kemudian berpindah, menampilkan suatu ritual perdukunan oleh seorang wanita bernama Haran. Ia tersentak dari semedinya, lalu segera membuat sebuah jimat. Entah apa tujuannya guys ya. Penonton kemudian dipertontonkan pada seorang wanita yang terbangun dari tidurnya. Dia adalah wanita yang muncul pada awal film tadi. Namanya ialah Hye Jung. Sejak kecil dia selalu bermimpi buruk. Bahkan sampai tidur berjalan untuk menyakiti diri sendiri. Tak heran bibinya yang dipanggil Gomo selalu menemaninya saat tidur. Malamnya, Hye Jung kembali bermimpi buruk. Dirinya dicekik oleh hantu wanita yang tangannya berlumuran darah. Tapi saat Hye Jung tersadar dirinya telah mencekik mati bos yang memarahinya di kantor. Hye Jung kembali ke kamarnya. Gomo terkejut saat mendapati tangan Hye Jung penuh darah. Hye Jung sangat depresi. Dia sampai ingin memotong tangannya sendiri karena takut pada dirinya sendiri. Gomo akhirnya pergi menemui Haran untuk membantu Hye Jung. Haran pun melakukan keahliannya kepada Hye Jung. Berkat bantuan Haran, Hye Jung akhirnya bisa tertidur pulas. Tapi saat itu mata batin Haran melihat bahwa si hantu kembali lagi dan membuat darah di sekitar bantal Hye Jung. Haran juga merasakan aura aneh di lemari pojokan kamar. Mantra Haran kayaknya enggak bertahan lama. Hye Jung kembali bermimpi buruk dan sedikit menemukan potongan mimpinya kemarin. Setelah melihat pisau berlumuran darah, Hye Jung melihat dirinya tergeletak bersimbah darah bersama seorang laki-laki yang wajahnya tidak begitu jelas. Hye Jung kemudian terbangun. Haran langsung memberi petuah. Jika Hye Jung ingin hidup, ia tidak boleh menyerah, sebab tidak ada waktu lagi. Dari hasil terawangannya, Haran menjelaskan bahwa Hye Jung harus menemukan sesuatu yang hilang di sebuah tempat yang bernama Hwaryeongi agar mimpi buruknya segera berakhir. Gomo terkejut, ia tidak akan mengizinkan Hye Jung pergi ke tempat tersebut. Haran kemudian penasaran, apakah Gomo tahu makna dari angka 3, 28, dan 24? Gomo berkata bahwa angka 28 adalah tanggal kematian opanya. Di kamar, Hye Jung membuka lemari peninggalan kakek neneknya. Hye Jung menemukan sebuah alamat villa dan sebuah kunci yang ditempelkan pada foto seorang bayi. Gomo memasukkan kode angka yang dikatakan Haran ke halaman pencarian. Di sana keluar website sebuah villa yang bernama Wonderland. Villa tempat Hye Jung dan keluarganya tinggal 24 tahun yang lalu. Informasi tentang Wonderland segera Gomo beritahu kepada Haran. Haran berkata bahwa Hye Jung harus pergi ke sana untuk menyelesaikan mimpi buruknya. Haran bahkan menyerahkan sebuah jimat yang harus Hye Jung buka nantinya selama di sana agar selamat. 28 Maret adalah hari terakhir bagi Hye Jung untuk menyelesaikan segalanya. Hye Jung akhirnya diantar menuju Wonderland. Sampai di sana, Haran berpesan jika Hye Jung bermimpi buruk yang tidak menyerupai mimpi buruk, maka dia harus membuka jimat yang diberikan. Namun jika bermimpi buruk saja, maka Hye Jung harus memejamkan matanya erat-erat, lalu membukanya lagi. Di tengah perjalanan menuju Villa Wonderland, Hye Jung bertemu seorang laki-laki tampan misterius bernama Hwan. Hwan nampak sangat bahagia bertemu dengan Hye Jung. Menuju Villa Wonderland, mereka harus melewati sebuah hutan. Sampai di villa, Hwan melambai pada seorang wanita yang telah menunggu mereka, tapi ekspresinya tampak dingin. Hye Jung tidak menghubungi Gomo karena di Wonderland tidak masuk jaringan apapun. Saat melihat kaki Hye Jung terluka,
Huan segera mengobatinya dan berkata bahwa Hyejung tidak berubah, mudah sekali tersandung. Ia seolah-olah mengenal baik tentang Hyejung. Huan bertanya apakah Hyejung tidak mengenalnya, tapi Hyejung sama sekali tidak tahu siapa itu Huan. Huan kemudian berpesan pada Hyejung boleh memasuki setiap kamar di rumah ini, tapi harus mengetuknya terlebih dahulu. Serta Hyejung tidak memperkenankan masuk ke dalam hutan. Alasannya matahari terbenam dengan cepat dan Hyejung bisa tersesat. Villa ini penuh dengan teka-teki. Tidak ada satupun tamu selain Hyejung. Huan juga meminta agar Hyejung selalu berada di sisinya, karena Hyejung harus menemukan sesuatu yang indah. Malamnya, Hyejung terbangun dan melihat Huan tidur di sebelahnya. Dari pipi Huan tiba-tiba keluar darah. Hyejung sadar ini adalah mimpi buruk. Ia segera membejamkan mata dan Huan sudah tidak berada di sana lagi saat dia membuka mata. Penonton makin dibuat bertanya-tanya saat Huan membasuh tubuhnya yang dipenuhi banyak luka tusukan. Tanggal 16 Maret, Hyejung terbangun dan Huan sudah berada di sampingnya. Huan mengajak Hyejung untuk melihat kelincinya yang bernama Miyodori. Saat Huan lengah, Miyodori kelincinya kabur. Hyejung melihatnya dan segera menyusul Miyodori masuk ke dalam hutan. Betapa kagetnya Hyejung saat di dalam hutan dia melihat mayat bergantung di atas pohon. Saat Hyejung ingin kabur, hantu wanita menampakkan dirinya lagi hingga Hyejung jatuh pingsan karena shock. Tanggal 17 Maret, Hyejung terbangun di kamarnya. Ia melihat Huan berada di sana dan di sampingnya. Saat akan ke kamar mandi, Hyejung melihat seorang anak kecil yang sedang menemani seorang wanita memasak. Wanita itu adalah Suryeon, wanita yang menyambut Hyejung saat pertama kali datang ke Wonderland. Hyejung lalu mengikuti gadis kecil itu ke lantai atas. Namun saat sampai ke sebuah kamar, pintu pun terkunci. Hal ini Hyejung ceritakan kepada Huan. Saat mendengar Hyejung menyebut namanya dengan akrab, entah mengapa Huan menangis. Ia bertanya kenapa Hyejung tidak mengenalinya. Tiba-tiba Huan pingsan saat melihat seorang berjubah hitam di atas sebuah pohon. Suryeon keluar. Ia sangat panik dan segera membawa Huan masuk ke dalam rumah. Adegan berganti. Gadis kecil yang sebelumnya Hyejung lihat membawa sebuah pisau dan masuk ke dalam sebuah kamar. Ia terkejut saat melihat ayahnya sedang bermesraan dengan Suryeon, hingga ia menjatuhkan pisaunya. Kemudian, pisau tersebut diambil oleh Hyejung. Saat kembali membuka pintu, pemandangan yang Hyejung lihat berbeda dengan gadis kecil tadi. Ia melihat Suryeon mengobati Huan yang badannya penuh darah. Melihat hal ini, Hyejung ikut melukai dirinya seperti terhipnotis oleh tatapan Suryeon. Huan yang melihat hal ini dengan sisa tenaga yang ada, menggerakkan ujung jarinya agar pintu tertutup. Hyejung pun tersadar. Ia kembali membuka pintu tapi Huan sudah tidak berada di sana. Ia mencari ke seluruh penjuru rumah. Namun saat itu ia mendengar sebuah suara dari kamar yang dulu dimasuki si gadis kecil. Namun pintu tersebut sudah tidak bisa dibuka lagi. Hyejung malah melihat wanita berjubah yang kemarin dilihat Huan. Ia menyerahkan sebuah jimat kepadanya lalu pergi begitu saja saat mendengar suara pintu terbuka. Hyejung akan mengejarnya, tapi Huan datang mencegahnya. Hyejung kemudian terbangun lagi seolah-olah yang tadi ia alami adalah sebuah mimpi. Seperti biasa, Huan sudah berada di sampingnya. Ia marah karena Hyejung selalu pergi tanpa Huan. Hyejung balik marah karena Huan berbohong dengan mengatakan di rumah ini hanya ada 5 kamar. Sementara ada 1 kamar lagi yang pintunya selalu terkunci. Keesokan harinya, Hyejung memikirkan 1 jimat lagi yang belum ia temukan. Kumis kucing 2 helai dan kumis tikus 2 helai sesuai perintah wanita berjubah kemarin malam. Tak ada pilihan lain. Hyejung harus kembali ke hutan untuk mencarinya. Sampai di hutan ia kembali bertemu dengan Suryeon yang ingin membunuhnya. Suryeon berkata bahwa dia ingin melindungi sesuatu yang lebih berharga dari nyawa Hyejung dengan mengorbankan nyawa Hyejung itu sendiri. Saat ingin membunuh Hyejung, justru badan Suryeon terlempar karena jimat yang Hyejung pakai. Hyejung pun bergegas balik ke villa. Ia langsung mengajak Huan untuk pergi bersamanya karena mengira Suryeon pembunuh. Huan hanya bisa tersenyum miris. Ia beralasan pada Hyejung bahwa sekarang sering terjadi angin topan hingga bisa membahayakan mereka. Kini Suryeon sedang mencuci sebuah baju yang dipenuhi darah milik Huan. Saat itu ia berhalusinasi melihat gadis kecil mengajaknya bermain. Sementara itu Hyejung menyelinap masuk ke kamar Suryeon dan menemukan kunci kamar misterius tersebut. Hyejung segera membukanya. Dari celah pintu itu, ia kaget melihat sosok hantu yang muncul. Untunglah saat itu Huan datang dan menggendongnya agar mau pergi dari tempat itu. Malam harinya,
Hyejung kembali ke hutan dan melihat Suryon berada di sana untuk menunjuk sebuah pusara. Hyejung langsung teringat Hwan yang bersimbah darah kala itu dan segera menggali pusara itu di depannya karena mengira Hwan telah tiada. Namun saat itu Hwan datang memeluknya. Hyejung menangis melihat pria ini masih hidup, namun karena terlalu shock ia pun pingsan. Keesokan harinya, kondisi Hyejung membaik. Ia mulai menikmati waktunya bersama Hwan. Kala itu, Hyejung berbicara tidak menghadap Hwan, hingga dia tidak menyadari bahwa dada Hwan kembali mengeluarkan darah. Hwan segera pergi sebelum Hyejung melihatnya. Tanggal 27 Maret, Hyejung sedang bermain dengan Miyodori. Ia melihat bekas pengukuran tinggi badan 24 tahun yang lalu di dinding dan teringat sesuatu. Perlahan-lahan, teka-teki mulai terpecahkan. Hyejung segera menemui Hwan dan mengajaknya pergi, sebab besok dia akan berumur 24 tahun pada tanggal 28 Maret. Dan tanggal 28 Maret adalah hari terakhir pencarian Hyejung di villa ini. Tapi Hwan menolak. Yang ia takutkan bukan mati, tapi dilupakan. Hyejung segera membongkar pusara yang ia lihat tempo hari, sebab Hwan tidak mau memberitahunya tentang ingatannya yang hilang. Hyejung menemukan jawabannya. Ia segera menuju villa dan ingin membunuh Suryon karena mengira dia adalah pembunuh. Tapi Suryon mengatakan bahwa Hyejunglah yang sebenarnya pembunuh. Tapi Hyejung bersikeras, dia tidak pernah membunuh siapapun. Terjadi pertengkaran. Hwan tertusuk pedang karena ingin melindungi Hyejung dari Suryon. Tapi besoknya tepat tanggal 28 Maret, Hwan masih hidup karena yang Hyejung alami tadi malam dibuat seperti mimpi. Hwan menikmati hari terakhirnya bersama Hyejung. Tapi saat Hwan tertidur, Hwan terbangun dan melihat darah kembali mengalir dari pipi Hwan. Hyejung tersadar, yang ia alami selama ini bukanlah mimpi. Hyejung berhasil membuka pintu kamar yang terkunci selama ini. Di sana ia teringat semuanya. Adegan pun berpindah 24 tahun yang lalu. Gadis kecil yang selama ini kita lihat adalah Hyejung. Kala itu ayahnya berselingkuh dengan Suryon yang merupakan asisten rumah tangga mereka. Suryon bahkan dikaruniai anak laki-laki dari ayah Hyejung. Dan anak laki-laki tersebut adalah Hwan. Hyejung tidak sengaja membunuh Hwan kecil karena salah menanggapi perkataan Suryon. Saat itu tangan Suryon terluka saat memasak. Ia berkata tak mengapa karena ini untuk orang yang ia sayangi. Hyejung kecil jadi beranggapan bahwa luka karena pisau adalah bukti tanda sayang. Demi melindungi Hyejung, keluarganya pun mengubur Hwan di dalam hutan. Suryon tidak bisa berbuat apapun karena kekuasaan nenek Hyejung. Ia akhirnya memilih gantung diri di atas pusara Hwan. Hyejung menangis mengingat semuanya. Ia segera masuk villa untuk membuka jimat terakhirnya. Saat itulah Suryon datang dan melempar Hyejung. Untunglah Hwan yang sudah berlumuran darah berhasil melindungi Hyejung. Dengan sisa tenaga yang ada, Hwan mendorong Hyejung keluar dari villa agar Suryon tidak kembali menyakitinya. Hyejung tergolek lemas di halaman. Ia melihat Suryon menggendong Hwan yang telah kembali menjadi bayi, lalu pergi meninggalkannya seorang diri. Di akhir cerita, 1 tahun setelah kejadian itu berlalu, Hyejung mulai menjalani hidupnya seperti biasa. Saat itu ia mendengar lagu yang sangat familiar dan melihat seorang yang mirip dengan Hwan bersama kelincinya. Yap, dengan begitu film ini pun tamat guys ya. Film Alice Boy from Wonderland adalah sebuah film bergenre horor yang berasal dari Korea Selatan yang rilis pada tahun 2015. Film ini menceritakan seorang wanita yang bernama Hyejung yang selalu bermimpi buruk karena masa lalunya yang kelam. Ia sering kerasukan ingin membunuh dirinya sendiri. Hal ini disebabkan karena Hyejung tidak sengaja membunuh Hwan, adik tirinya hasil perselingkuhan ayahnya bersama Suryon yang bekerja sebagai asisten rumah tangga mereka. Suryon bunuh diri saat tahu anaknya terbunuh dan dikuburkan secara diam-diam oleh keluarga Hyejung. Roh Hwan gentayangan karena ia masih berharap Hyejung mengingatnya. Sementara Suryon sangat membenci Hyejung karena selama 24 tahun yang lalu ia harus melihat Hwan kesakitan menahan luka bekas tusukan Hyejung. Oleh karena itu, Hyejung harus mencari sesuatu yang hilang demi menyelamatkan dirinya dan menyudahi penderitaan Hwan. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.